Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali di suasana pagi menjelang siang ini kembali kami menjumpai Anda untuk program spesial kita di Dialog Spesial untuk hari ini. Tepatnya kita akan ngobrol 1 jam ke depan dengan topik tentang zakat dan Ramadan, begitu ya. Untuk siang hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang akan kita sapa untuk kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dalam agama Islam. Jadi selama bulan Ramadan umat muslim berpuasa, kemudian beribadah dan meningkatkan kegiatan keagamaan mereka. Salah satu kewajiban yang perlu diperhatikan selama bulan Ramadan adalah menunaikan zakat, begitu ya. Jadi kita akan bahas hal ini seputar zakat dan Ramadan, begitu. Sudah hadir bersama Novi di suasana siang hari ini Ketua Basnas Sulut Haji Lutfia Alwi SHMH. Selamat siang Bu Haji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mantap, semangat begitu Bu ya. Ya. Kemudian ada Dr. Andes Haji MS Anwar Sandia, Basnas Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Kabar baik ini Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, jadi kita akan sama-sama bersama 2 narasumber ini. Anda juga boleh berpartisipasi bersama kami yang ingin bergabung. Silakan seperti biasa di nomor telepon dan WA kami, dan juga di live streaming YouTube RRI Manado, line telepon di 0821 9583 5080. Boleh nanti bertanya langsung dengan kedua narasumber, begitu ya. Sebenarnya yang menjadi topik kita tentang zakat dan Ramadan, begitu. Bisa dijelaskan dulu zakat itu sebenarnya apa, begitu. Silakan, siapa yang akan menjawab? Bu Haji, Terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Amin. Sehingga kita masih dapat mengikuti dialog yang dilaksanakan oleh RRI Manado sekaligus dengan live streaming YouTube yang seperti yang telah disampaikan oleh MC tadi. Menyangkut topik hari ini adalah zakat dan Ramadan. Zakat itu adalah kita Basnas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara itu melaksanakan zakat sesuai dengan undang-undang. Undang-undang nomor 23 2011 adalah lembaga pemerintah non-struktural. Jadi kalau Basnas itu badan yang punya legalitas untuk bisa mengumpulkan zakat, infak maupun sedekah. Semuanya itu diatur dalam undang-undang. Jadi artinya zakat itu yaitu membersihkan harta daripada para muzaki, para dermawan yang sudah hartanya telah memenuhi hisab dan haul, itu sudah bisa mengeluarkan 2,5%. Akan tetapi zakat itu ada bermacam-macam. Ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan. Jadi kalau kita di sini alhamdulillah karena kita di Manado, berdomisili di Manado, bertepat di Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara adalah kantor Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kita menerima sekaligus menyalurkan kepada, jadi muzaki menyerahkan kepada kita dan kita itu menyalurkan kepada para mustahik. Itu tidak bisa keluar dari kerangka yang sudah disampaikan di surat
dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu kita dianjurkan untuk membersihkan harta kita. Kalau harta kita setiap saat itu bersih, dalam arti sudah memenuhi asnaf, itu kita keluarkan, insya Allah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu harta dan keluarga kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi Basnas ini sudah ada tertuang di undang-undang begitu ya. Undang-Undang nomor 23 2011. Kemudian sebenarnya kalau bicara Basnas, untuk apa Basnas ada ini? Nah, Basnas ini ada di Indonesia khususnya itu untuk merangkul, mengumpul dana-dana yang diberikan oleh para muzaki, supaya itu bisa terkontrol karena kita sudah ada regulasi. Jadi di samping undang-undang kita itu ada Perbasnas. Mana jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa keluar dari koridor undang-undang tersebut, karena kita setiap tahun itu diaudit oleh BPK Inspektorat. Kemarin kita alhamdulillah diaudit mendapatkan WTP Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Mantap. Kemudian jadi ini memang sudah ada regulasi, kemudian sudah ada aturan yang sudah diatur begitu ya. Ya. Sedangkan untuk peran Basnas sendiri sebagai tadi untuk mengumpulkan begitu. Ya, sebagai amil kita begitu ya. amil, pengumpul. Pengumpul begitu. Ya. Jadi dari musaiki itu yang memberi. Iya, para muzaki dengan kita membuat rekening-rekening di bank-bank yang merasa yang paling dekat, yang tergantung muzakinya, yang penting nomor rekening kita sudah buat di setiap bank, dan mereka menyetor langsung ke rekening tersebut. Jadi kalau zakat, rekening zakat, kalau infak, infak, dan sedekah. Itu tidak bisa. Dan ada juga satu BTB, Basnas Tanggap Bencana. Nah, dan kadangkala hal ini yang selalu kadangkala ada yang suka melihat mungkin belum bisa membedakan karena kebetulan seragamnya hampir sama dengan Basarnas, sehingga kadangkala kita yang turun dianggap namanya Basarnas, padahal BTB Basnas Tanggap Bencana. Jadi seragamnya hampir sama, namanya juga hampir-hampir sama, jadi dikira sama begitu ya. Seperti itu. Untuk penyalur juga menyalurkan zakat yang terkumpul kemudian disalurkan lewat badan zakat. Ya, kalau kita alhamdulillah di badan zakat ini karena keterkaitan dengan pelaporan, jadi kita harus mempunyai data yang valid. Jadi seperti bulan Ramadan ini, Basnas Sulawesi Utara akan bekerja sama dengan PT Pegadaian Kawin 5 Manado, dengan Bank Indonesia, dengan Bank Syariah Indonesia. Itu kita akan membagikan sembako, tapi para mustahik itu memberikan data berbentuk KTP. Jadi kita akan memberikan data by name by address. Jadi insya Allah kalau semuanya terkumpul di Basnas, itu insya Allah tidak akan yang dapat double. Iya. Double, karena kadang berarti ditemui ada yang double. Ya, ada seperti itu, karena kita akan mengeluarkan satu bentuk kupon yang sama dengan ada nomor urutnya, terus ada datanya. Jadi pada saat selesai bulan Ramadan itu kita akan kirimkan ke Basnas Pusat. Seperti itu. Begitu ya. Jadi masalah penyaluran ini apakah setiap tahun begitu ada target-targetnya berapa kali setahun begitu? Ya, insya Allah kita yang jelas setiap tahun itu di bulan Ramadan. Kalau kita punya dana yang lebih, karena dana kita kan dari UPZ yang ada, dan daripada pengusaha-pengusaha yang mau berbagi kepada kita Basnas, itu yang kita akan atur. Dan selebihnya kalau masalah pendistribusian nanti ada Wakadua yang akan lebih menjelaskan tentang itu. Pak Haji, bagaimana Pak Haji Anwar tentang pendistribusian dan pemberdayaan ini? Ya,
kalau programnya pendistribusian dan pemberdayaan ini tidak saja hanya pada bulan Ramadan saja, tapi semua bulan, 12 bulan itu bekerja untuk pendistribusian itu. Jadi kita punya program, sekarang ini ada program RLHB, Rumah Layak Hidup Basnas. Rumah tidak layak. Bukan, Rumah Layak Hidup ya, sekarang dulu itu RLTH, Rumah Tidak Layak Hidup. Huni. Rumah tidak layak huni. Jadi rumah tidak layak huni. Jadi sekarang ini di Kota Manado ini ada 16 unit rumah yang kita bangun untuk tahun 2024 yang barusan lewat begitu, sudah dari 15 rumah. Untuk Sulawesi Utara itu kita 40 unit rumah yang kita bangun. Jadi diperuntukkan untuk daerah-daerah yang umpamanya di Kota Mobagu, di Boltim, Bolmong. Mereka punya rumah yang tidak layak huni itu, kita bantu untuk membangun rumah mereka sehingga insya Allah di Ramadan ini mereka sudah boleh tinggal di rumah yang layak huni itu. Begitu, dananya dari mana itu Pak? 40 rumah tidak sedikit loh. Ya, memang tidak sedikit. Kita juga bekerja sama dengan Basnas Pusat. Ada dananya dari sana juga. Jadi dana dari Basnas Pusat untuk menopang pembangunan rumah layak huni ini. Kriterianya? Kriterianya kita survei di mana tempat-tempat yang mereka punya rumah yang tidak layak huni itu. Ada yang rumahnya seperti tidak ada apa? punya lantai tanah. Oh, lantai tanah, Kang. Yang di dalam itu ada becek-beceknya. Sampai di dalam jadi karena bocornya, atapnya bocor dan seterusnya, tidak ada punya sanitasi. Semuanya kita bangun. Jadi lantai sampai rumahnya kita bangun. Alhamdulillah. Sekarang ini untuk 2024 ini insya Allah mereka dalam Ramadan ini sudah bisa menikmati hidupnya yang bagus, insya Allah. Layak begitu. Layak ya. Jadi tersebar bukan cuma di Kota Manado begitu ya, sampai di Kota Mobagu, Kabupaten kota. Oh, jadi Basnas ini kalau di daerah mencakup kabupaten kota. Kota-kabupaten. Dan juga itu untuk Ramadan tahun ini kita itu ada punya program namanya kalau yang lalu itu Basnas bahagia berbagi. Iya, tapi kalau tahun ini Cahaya Basnas. Cahaya Zakat, bukan Cahaya Basnas. Cahaya Zakat. Jadi bagaimana kita bisa slogannya sekarang? Iya, Cahaya untuk Zakat. Ramadan 2025. Iya. Jadi bagaimana kita bisa untuk merealisasikan bantuan zakat dan infak sedekah itu pada mereka sehingga rasanya cerah, bercahaya. Jadi sekarang orang bilang gelap Indonesia ya, kita insya Allah menerangi Indonesia ini. Menerangi Indonesia. Dan demikian pula kita punya program untuk tahun 2024 itu ada namanya Z-Mart. Program lain lagi nih? Iya, program lain lagi. Z-Mart. Z-Mart itu ada 51 unit, 51 titik usaha. Oh, begitu. Yang UMKM begitu. UMKM. Kita bantu mereka modal dan kemudian ada tulisan pada kita ada Z-Mart itu. Oh, Z-Mart itu jadi itu bimbingan dari Basnas. Dari Basnas. Kita mau ingin mereka itu tidak sekedar untuk jual tradisional saja, tapi kita membimbing mereka untuk bisa melakukan aplikasi ekonomi yang bisa yang lebih bagus daripada mereka menjual secara tradisional itu. Sudah berbasis digital begitu. Iya, berbasis digital. Alhamdulillah. Dan kemudian di tahun 2024 ini pun juga kita ada punya program 2025. Masuk 2025 bukan 2020. Masuk 2025 itu punya program BMM.
di Basnas Microfinance. Iya, ada sampai multi finance begitu Iya, ya. iya. Pembiayaan ini. Iya, pembiayaan Microfinance. microfinance. Tapi kita punya lokasinya di masjid, Bu. Aha. Jadi ada 3 masjid yang untuk di Kota Manado ini kita mencoba untuk merangsang mereka giat untuk berekonomi ceria. Aha, betul. Jadi sekarang ini masing-masing mereka itu setiap masjid itu mendapat dana 150 juta untuk dikelola. Jadi masjid itu yang bertanggung jawab untuk mencari 50 orang usaha kecil dan menengah itu dan memberikan modal pada mereka sejumlah 3 juta rupiah. Per usaha ya, begitu per orang. Tapi modal ini dikembalikan Iya. di masjid. Jadi kami Basnas tidak punya keuntungan lagi, tapi tanpa bunga. Oh. Mereka kembali ke masjid dan masjid mengelolanya. Dan nanti insya Allah satu kali waktu masjid itu akan membuat semacam koperasi syariah. Syariah ya, berbasis syariah. Iya, berbasis syariah. Alhamdulillah. Sekarang ini ada satu masjid yang sudah tambah, jadi tadi itu 50 orang, sekarang sudah jadi tambah 10 orang lagi, jadi sudah jadi 60 orang. Sudah berkembang begitu ya. Dan modalnya kalau kita memberikan 3 juta, mereka sudah memberikan modal untuk 4 juta rupiah per orang. Sudah kenaikan Iya. lagi tambahan modal. Ini butuh pendampingan, Bu. Dari Dari Basnas. Alhamdulillah pendampingan ini kami memulainya, insya Allah tidak terjadi ada macet permodalan. Dan sampai ada kredit-kredit Iya, macet, kredit, iya. bangkrut Iya. begitu. Jadi insya Allah mereka mengembalikan, alhamdulillah mereka mengembalikan itu dengan sistemnya. Berapa saja keuntungan dari mereka dan mereka berinfak, tidak berzakat tapi berinfak. Berapa saja mereka ada keuntungan dalam sebulan itu mereka berinfak. Alhamdulillah infak itu sudah terkumpul dan bisa untuk menambah anggota baru sejumlah 10 orang yang untuk satu masjid. Alhamdulillah. Jadi lancar begitu ya, jadi Iya, iya. lancar perputarannya. Putarannya. Malahan juga bisa berinfak dan Iya. bisa menambah modal dan menambah lebih luas jangkauan berkembang begitu ya. Jadi begitu banyak berarti ya sudah Alhamdulillah. ada beberapa poin yang sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat atau untuk umat begitu ya. Iya, iya. Baik, dan untuk Anda ingin bergabung boleh sekali, ingin bertanya langsung ke dua narasumber, apalagi ada program-program yang sudah disampaikan tadi. Jika yang Anda berminat silakan saja. Sudah ada penelpon yang standby di ujung telepon. Selamat siang RRI Programa 1. Halo. Halo. Ya, selamat siang, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Ramadan di Sorong. Kalau bahasa Indonesia Ramadan kan, kalau bahasa Arab kan Ramadan. Ya. Di mana Pak tadi? Dari Ramadan di Sorong. Kalau Sorong. bahasa Indonesia Ramadan kan, kalau bahasa Arab kan Ramadan. Di Sorong Ya, lumayan. gitu. Bahasa Arabnya itu Ramadan itu membakar. Ya. Jadi saya Silakan. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. Mbak presenternya, terus kemudian Bapak Ibu narasumber ya, salam silaturahmi. Dari saya selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah mungkin tanggal berapa Pak Ustadz? Tanggal 1 ya? Insya Allah tanggal 1 Maret. Maret. Ya, yang saya mau tanya, boleh bertanya? Iya, iya. Halo? Silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak, langsung Pak. Ya, ini zakat ini kan rukun Islam yang keempat ya. Ya. Kan adalah harta yang yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana aturannya zakat yang diperoleh? Artinya kan membersihkan harta, apakah kalau didapatnya dengan cara yang tidak baik, misalnya rentenir punya dari rentenir, ataupun dia berusaha yang tidak, yang dilarang oleh agama, itu apa dapat diberikan atau harus dari hasil yang bersih ya, karena zakat itu kan suci. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, jadi tadi substansi perolehannya. Yang kedua adalah
kan ada uang, emas, juga surat berharga. Gimana menghitung surat berharga itu dan juga atau profesi ya, penghasilan dari profesi. Terus kalau orang membayar seenaknya, artinya dengan tafsiran dia sendiri tanpa ahli menghitung, itu bagaimana? Kalau Pak Yusuf Kalla katanya setiap bayar zakat mal itu beliau memanggil ahli untuk menghitung harta beliau untuk membayar supaya tidak salah begitu, ya. Nah, yang pertanyaan ketiga Pak terakhir. Ada 8 asnaf kan golongan penerima zakat ini. Nah, itu apa saja dan kalau misalnya mualaf itu dan membutuhkan, itu seperti apa sih kriterianya? Artinya selama berapa lama dia bisa dibantu? Terus orang yang sedang berhutang dan menghidupi keluarganya. Apakah itu juga dapat dibantu? Nah ya, orang muslim yang lagi susah pasal dia harus berutang gitu. Apa juga termasuk 8 asnaf tadi gitu ya. Sudah begitu. Itu saja ya Pak, Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih banyak Ramadan di Soro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan, bagaimana kita jawab dulu satu persatu begitu? Siapa yang akan menjawab ini, Ibu atau Pak? Saya tambahkan. Karena Silakan. bidang pendistribusian kan ini. Ada 3 ini tentang harta dari asal mana? Maksudnya dari apa tadi? Dari rentenir kah atau seperti apa? Itu yang pertama. Silakan Pak. Terima kasih tanggapi. Pak. Siapa tadi dari Ramadan. Pak Ramadan. Ya, namanya itu pembakar. Yang ditanyakan itu menyangkut masalah menghitung zakat. Zakat itu ada caranya. Menghitung zakat itu dengan 85 gram emas. Jadi kalau 85 gram emas itu dengan harganya sekarang dikalikan dengan harga emas per gram itu berapa? Jumlahnya mencapai 85 gram emas itulah sekarang 1 juta lebih. 1 juta lebih. Harus 1 juta. Ya, 1.500.000. Jadi kurang lebih kalau kemarin kami menghitung itu kurang lebih hampir 9 juta rupiah per bulan. Kalau 9 juta per bulan, dia sudah wajib untuk keluarkan zakatnya. Kalau dia pegawai negeri per bulan, itu dia sudah harus wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, persoalannya sekarang kalau Bapak ada punya bisnis, kemudian ada rentenir segala macam, kami sarankan, saya menggunakan filosofinya Pak Haji Abdul Karim Pak Hamka. Beliau bilang kalau kunci surga itu tidak boleh dibuka dengan kunci lain-lain. Jadi tidak boleh bercampur antara harta kita. Berbisnislah dengan yang bagus. Yang bagus, iya. betul. Kita tidak boleh mencampur adulkan antara yang disebut dengan hak dan yang batil. Jadi itu yang pertama, itu yang kami ingin jawabkan. Jadi mohon maaf Pak, hitungan itu Basnas juga punya kewajiban Pak. Kalau Bapak ragu-ragu tentang menghitung zakat, datanglah ke Basnas setempat untuk dibantu menghitung zakat Bapak. Biar nggak salah. Iya, sehingga tidak salah. Bapak sebagai muzaki datang. Kalau munfik, orang yang memberikan infak itu tidak menjadi masalah. Berapa saja dia suka untuk memberikan itu tidak masalah. Ya. Kalau infak. Tapi kalau zakat, Bapak ragu-ragu tentang menghitung zakat. Harus hitung. Ya. Kalau tadi contoh Pak Yusuf Kalla itu memang begitu. Karena dia bisnisnya bukan 1-2 juta tapi dengan triliunan. Jadi dia butuhkan untuk menghitung zakat itu sebaik-baiknya. Saya kira itu yang pertama itu. Yang kemudian tentang orang yang berhutang. Orang berhutang ada. Orang yang berhutang itu Basnas bisa untuk membayar hutangnya. Karena dalam Al-Quran itu Taubah ayat 60 itu termasuk orang yang berhutang dibayar zakatnya, bisa dibayar zakatnya. Sepanjang Basnas punya kemampuan, punya dana untuk membayar itu, membantu. Iya. Begitu ya. Ya. Jadi masuk juga sebenarnya Ya, yang masuk berhutang juga. ya. Jadi itu sudah menyangkut tentang 8 asnaf tadi Bu Iya, ya. 8 asnaf itu. Aha, oke. Kita akan masih panjang untuk dialog kita, masih ada
waktu sampai di jam 12 nanti. Jika Anda masih ingin bergabung, silakan. Sekali lagi line telepon masih kami tunggu, juga WA silakan saja kirimkan ke WA-nya Pro 1. Begitu ya. Kita break dulu, nanti setelah ini kami akan terima lagi Anda ingin bergabung bersama kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami untuk dialog spesial di siang hari ini. Zakat dan Ramadan masih akan kita bahas bersama dua narasumber kita. Sekali lagi ada Ketua Basnas Sulut di sini, Haji Lutfia Alwi SHMH, kemudian juga didampingi dengan Dr. Andes Haji MS Anwar Sandia, Basnas Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan. Anda masih kami undang juga untuk bergabung di line telepon dan WA, juga bisa terus mendengarkan kami dan juga menonton YouTube kami di RRI Manado, begitu ya. Kita langsung saja dulu membaca ke WA yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Mas Fan di Lawangirung. Bagaimana dengan ibu hamil yang habis melahirkan? Apakah membayar fidyah di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan? Begitu. Oke. Bagaimana? Silakan. Baik. Untuk yang orang hamil yang habis melahirkan akan membayar fidyah, sebaiknya pada saat sesudah melahirkan itu langsung membayar fidyahnya. Tapi toh kalau mungkin ada dapatnya itu untuk fidyah nanti dapat di bulan Ramadan, silahkan di bulan Ramadan. Tapi itu wajib harus dibayar. Karena kan fidyah itu dibayar pada saat beliau tidak bisa melaksanakan puasa. Jadi fidyah itu yang menggantikan itu, seperti itu. Ya, seperti itu jawabannya. Kemudian ini dari Alia di Pineleng. Siapa saja yang wajib memberikan zakat fidyah dan zakat fitrah? Apakah kami yang mahasiswa wajib? Terima kasih. Kalau yang mahasiswa biasanya itu kalau kita menerima zakat fitrah, kita juga harus mengeluarkan zakat tersebut. Ya. Nah, beda fidyah dengan zakat fitrah. Kalau fidyah itu untuk yang melahirkan. Kalau fitrah itu kepada semua makhluk hidup maupun orang dalam janin setelah melahirkan saat itu, walaupun umur sehari, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena untuk membersihkan diri, karena zakat fitrah itu ketentuannya tidak bisa, batasannya hanya sampai pada saat khutbah. Khutbah Idul Fitri. Kalau sesudah khutbah dia belum mengeluarkan zakat fitrah, itu bukan zakat fitrah lagi namanya. Mungkin ada tambahan, Pak? Ya, saya tambahkan menyangkut masalah fidyah itu adalah bukan saja orang hamil yang karena tidak
puasa sehingga dia harus membayar fidyah. Orang yang lansia. Tapi orang yang tidak mampu berpuasa, Tidak yaitu mampu orang menjalankan ya, siapa lansia saja ya. saja, tidak mampu untuk melaksanakan, atau orang sakit yang tidak bisa untuk melaksanakan puasa, ya membayar fidyah. Tetap membayar. Dan fidyah itu ketentuannya membayarnya setiap hari pada bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan itu tidak sempat untuk dibayar, maka bayarlah sudah Ramadan, tapi bayar untuk fidyah itu untuk satu orang. Jadi satu orang diberikan makan setiap hari. Jadi kalau sekarang dihitung kurang lebih 60 ribu, 6 ribu, saya lupa. 60 ribu per hari. Jadi kalau 60 ribu per hari dikalikan dengan 30 hari. Jadi 1.800.000. Mereka sepanjang dia tidak berpuasa. Jadi dia tidak berpuasa 30 hari. Berarti 1.800.000 dia keluarkan untuk fidyah, memberi makan untuk satu orang. Jadi kalau lebih mudah, bisa saja dia ke panti asuhan. Sana kan semua anak-anak duafa semua di sana. Kita berikan saja satu kali langsung lengkap. Iya, jadi ya. langsung lengkap. Jadi tidak memikir-mikir lagi tidak yang satu-satu hari lagi. Betul begitu ya. Semoga bisa menjawab Ya. pertanyaan tadi. Kemudian jika Anda masih ingin bergabung silakan saja. Line telepon masih kami tunggu Anda, dan juga WA di 0821 9583 5080 untuk Anda ingin berpartisipasi di dialog spesial kita Zakat dan Ramadan. Kemudian Basnas sendiri untuk wilayah Sulawesi Utara ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa diaudit begitu ya. Diaudit itu per tahun kah atau seperti apa? Jadi biasanya akhir tahun kita diaudit. Nah, jadi kita di Basnas itu dana yang masuk itu kita tidak bisa endapkan di rekening. Jadi kita hanya bisa mengendapkan itu untuk hak amil, untuk sebagai operasional tadi ya. itu hak amil, dan itu kita harus salurkan karena kita di Sulawesi Utara juga punya program yang namanya Basnas Cerdas, Sulut Cerdas, Sulut Makmur, Sulut Sehat, Sulut Peduli, dan ada satu apa saya lupa ya. Sulut Takwa, Peduli dan Takwa. Nah itu biasanya mereka kadangkala beranggapan itu bahwa Basnas itu seperti ormas. Padahal Basnas itu adalah sekali lagi saya sampaikan lembaga pemerintah non struktural begitu ya. Nah, seperti itu. Nah jadi kalau ada permohonan bantuan seperti UMKM, ada penambahan modal, ada yang baru mau berusaha tapi tidak punya modal, yang mau bayar BPJS tidak mampu dan sementara dirawat di rumah sakit, ada yang membutuhkan pada saat penulisan akhir studi dan tidak bisa membayar UKT, itu bisa bermohon ke Basnas, akan tetapi ada persyaratannya. Semua itu tidak serta-merta. Kita harus survei, harus cross check apakah dia masuk 8 asnaf tidak, bisa dibantu tidak, seperti itu kadangkala. Nah, seperti kemarin, mohon maaf saya cerita sedikit, ada case. Jadi pernah 2 tahun lalu, alhamdulillah nomor itu masih tersimpan ke saya, walaupun saya blokir masih tersimpan di HP saya. Ternyata kemarin juga dia ada menelpon ke Wakatiga, meminta bantuan dengan modus yang sama. Seakan-akan tuh dia dilecehkan oleh suaminya, ditinggalkan, dilakukan KDRT, anaknya mau sekolah. Pada saat saya cross check nama itu, saya bilang Pak Wakatiga kayaknya nama ini ada di saya. Setelah saya cek ada, dan itu yang kita harus hati-hati. Pak Wakatiga kecolongan kemarin. Karena iba karena anaknya katanya sampai meninggal, sudah keluarkan dana walaupun sedikit, tapi itu kan dana yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Jadi hal-hal ini mungkin juga untuk kita, untuk kami dari Basnas dan untuk kami informasikan kepada masyarakat, kami juga Basnas juga harus hati-hati untuk menerima informasi atau permohonan bantuan, karena itulah kami bilang kami harus cek ke lapangan, karena apakah benar orang ini atau hanya modus penipuan. Betul, harus lebih selektif begitu ya. Jadi kalau orang mau berangkat juga, mau pulang tidak punya biaya,
torang biayai bisa, tapi torang cross check, tapi tidak berbentuk dana, tapi kita berikan berbentuk tiket. Iya. Tiket mungkin jelas. ada uang jalan untuk mereka akan gunakan di perjalanan. Mungkin itu dari kami seperti Jadi itu. berarti memang terbuka untuk umat yang ingin meminta bantuan begitu ya, Ya. dalam segala aspek Ya. sebenarnya. Kemudian ada prosesnya begitu, apakah melalui masjid dulu Ibu atau langsung? Itu makanya Bagaimana? saya bilang ada persyaratan, berarti mereka harus cek secara langsung faktual, mereka survei, ada surat keterangan tidak Iya. mampu dari lurah setempat. Betul. Jadi ada kartu keluarga, ada KTP, dan kalau lihat langsung kita seperti itu yang kita rapatkan juga, bukan Iya. langsung serta merta kita rapatkan, dan kalau memang itu memungkinkan sekaligus dibarengi dengan foto-foto yang ada Iya. di lapangan itu. Harus seperti itu ya, karena banyak juga modus-modus Ya. penipuan begitu. Jadi mereka memperalat, bilang korban dari ini untuk meminta bantuan begitu ya. Jadi kalau Basnas sendiri ini dalam punya target begitu setahun ini menyalurkan bantuan berapa banyak begitu? Kami untuk tahun ini menyalurkan punya niatan rencana itu 7.000 paket. 7.000 paket 7.000 paket untuk Ramadan paket ini. Ramadan ya. Jadi kami melihat karena kekuatan daripada kami Basnas Provinsi Sulawesi Utara adalah dana yang masuk dari UPZ tergantung yang ada di dana yang masuk begitu ya. Sesudah itu juga ada donatur para pengusaha-pengusaha yang berzakat di Basnas, itu kita akan menyalurkan sesuai dengan dana yang kita terima. Akan tetapi para UPZ ada mungkin kita sudah terbiasa dengan menyalurkan sendiri. Sebenarnya paling baik itu di lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, karena kalau kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. melihat. Nah, masalah di sini kenapa kami seperti itu, karena untuk menghindari sifat ria yang ada, supaya kalau kita tidak tahu ke siapa yang kita tuju, Iya. berarti kan itu bebas dari segala hal, dan berarti keikhlasan itu lebih nampak. Betul. Akan tetapi mereka juga tidak usah terlalu khawatir. Mungkin mereka biasa menyalurkan ke A, khawatir jangan sampai A ini mungkin tidak dapat. Padahal Iya. tidak, berikanlah nama itu ke Iyo, kita, betul. nanti kita akan Salurkan. memberikannya. Atau tidak, kita akan memberikan kupon kepada UPZ yang menyetor dana di Basnas. Kita akan memberikan kupon, dan mereka itu, kupon itu yang mereka bagikan kepada para mustahik mereka untuk diambil insya Allah di Masjid Raya Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau sudah ada data yang masuk sesuai, pasti akan mendapatkan Ya, gitu ya. ya, Begitu seperti itu. Pak Haji sendiri seperti itu kira-kira kalau untuk pendistribusian apakah semua terdistribusi dengan baik selama ini Pak? Alhamdulillah, untuk paket yang tadi itu paket Ramadan. Untuk Ramadan tahun ini kita membuat paket itu dengan zakat, cahaya zakat. Slogannya Jadi cahaya zakat. Kalau yang lalu itu kita membuat tema itu zakat bahagia, bahagia berbagi. Itu untuk Ramadan ini tahun ini ya, kita mau ingin paket itu targetnya 7.000 paket itu. 7.000 paket ini terdiri apa saja itu Bu? Ya, jadi apa saja itu Pak? paketnya itu ada satu paket satu tas itu terdiri dari ada Sembako begitu? sembako. Jadi ada beras 10 kilo, ada minyak goreng, Beras 5 kilo. beras 5 kilo, Tapi ada susu, ada minyak goreng, ada ikan kaleng, ada gula, ada kopi. kopi, ada tehnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk program-program penyaluran secara umum itu, kami tadi disinggung masalah BTB, Basnas Tanggap Bencana. Itu memang dana itu tersimpan pada kami. Ketika nanti ada terjadi bencana, Itu dikeluarkan. ya kita keluarkan
yang terakhir kemarin itu umpamanya bencana di Gunung Ruang. Itu kita datangi, kita bawa bantuan, dan itu adalah bantuan sifatnya kemanusiaan. Bukan hanya kepada orang Islam saja tapi semua. Semua yang menjadi Iya. korban. Sampai di sana ada gereja yang kita datangi, Bantuan Nah, yang perlu dibantu. dia bilang begini, ini iya, ini dana kemanusiaan, bukan dana untuk jadi untuk kemanusiaan. Jadi orang yang mengungsi ke gereja itu, kita di sini di Manado pun juga yang mengungsi ke gereja yang datang dari Gunung Ruang itu, kita bawa sembako, datangi mereka di gereja. Ya, karena mereka tempat kumpulnya di gereja, kita datang di gereja. Jadi kita sampaikan bahwa ini dana kemanusiaan. Begitu cara untuk penyampaiannya. Jadi ke sana rumah yang rusak itu ya orang Islam atau orang Kristen atau orang Hindu atau Buddha, tetap rumah yang rusak itu yang dapat bantuan. dapat. Dan kalau umpamanya yang Islam cuma rusak yang Sepanggal. cuma sepanggal, ya kita pakai sepanggal itu. Kalau memang jadi ada pembagian umpamanya seng. Seng itu ada yang cuma hanya 5 lembar sampai 10 lembar. Tapi ada yang seharusnya 60 lembar mereka butuhkan. Jadi kita tidak melihat agamanya, tapi kita melihat Sesuai kerusakan, kebutuhan, ya. kebutuhan manusianya itu sendiri. Luar biasa. Iya. Kemudian kalau ini cahaya zakat ini 7.000 ini disalurkan sebelum hari raya atau pas hari raya atau sebelum hari raya. Jadi kita insya Allah pertengahan Ramadan kita sudah bisa salurkan itu. Supaya mereka tidak lagi jalan-jalan di jalan untuk mencari-cari infak sedekah di jalan-jalan. Betul Iya. betul ya. Jadi nanti Anda boleh nantikan begitu ya. Jadi kalau datanya sudah masuk pasti akan mendapatkan akan diberikan kupon Jadi begitu ya. kupon itu sesuai dengan targetnya kita, supaya jangan bisa double penyaluran. Kita butuhkan mereka punya KTP dan KK. KK itu supaya satu KK itu mendapat satu jatah saja itu. Oke. Jadi insya Allah bisa terpenuhi itu, insya Allah, amin. Baik ya. Mungkin ada yang terlupakan. Tadi silakan ada ditambahkan. ada program yang tadi terlupakan mungkin, yaitu menyangkut sekolah cendekia Basnas. Ada sekolah juga. Cendekia Basnas yang itu letaknya di Bogor. Itu diprioritaskan kepada kaum duafa. Iya. Memang yang sangat miskin, yang memang dia pingin sekolah tapi tidak punya biaya untuk sekolah, dan itu mereka membuat surat semacam mendaftar, dan itu akan dites oleh Basnas pusat juga. Psikotes itu dari pusat. Jadi pada saat mereka terseleksi itu benar-benar kaum duafa yang punya intelektual yang bagus, maksudnya, sehingga mereka bisa disekolahkan di Basnas tanpa biaya sepeser pun. Wah, luar biasa. Mereka juga pulang, ini kemarin ada 11 orang yang kita pulangkan, alhamdulillah sudah ada yang lulus 3 orang yang lulus, karena mereka semua jumlahnya 15. Sekarang tinggal 11 yang akan mereka pulang, itu tiket pulang pergi ditanggung oleh Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Jadi setiap tahun itu kita harus menyisihkan dana untuk mereka, untuk Basnas Cendekia, itu berjumlah sekitar 50 jutaan Untuk, tiket pulang pergi mereka. Untuk 15 orang begitu ya. Tinggal 11 karena 3 orang sudah lulus. Dan alhamdulillah mereka yang lulus itu sudah hafiz 30 juz. Hafal Al-Qur'an 30 juz. Tidak sia-sia begitu. Ya, itu menjadi kebanggaan ladang amal daripada Basnas Provinsi Disekolahkan Sulawesi begitu Utara. ya. Seperti itu. Kita jawab dulu satu pertanyaan. Apakah boleh seorang anak yang sudah bekerja membayar fidya orang tuanya? Adi disingkil. Ya, itu sebenarnya kewajiban anaknya sendiri. Kalau harta anaknya, anak laki-laki itu untuk kedua orang tuanya. Jadi anak itu harus membayar fidya kedua orang tuanya. Kalau memang mereka sakit atau tidak bisa lagi untuk berpuasa karena fisiknya tidak bisa berpuasa, maka anak punya tanggung jawab untuk membayar fidya orang tuanya. Jadi anak bertanggung jawab Iya, ya. bertanggung Jadi jawab. sudah membayar. Itu lebih bagus itu. Begitu untuk Adi disingkil ya. Iya. Baik, kita akan ke sesi terakhir, tapi sebelumnya kita break dulu. Pastikan jangan kemana-mana. Nusa
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami untuk dialog khusus di siang hari ini, Zakat dan Ramadan. Tidak terasa kita bersama dua narasumber sudah berada di sesi terakhir. Dan mohon maaf untuk WA dan penelpon kami sudah tidak dapat menerima lagi karena kita sudah akan ada di closing statement begitu ya. Untuk closing statement silakan, ada harapan-harapan atau ada yang ingin disampaikan kepada umat begitu, kira-kira silakan untuk Ibu Haji ingin disampaikan. Terima kasih. Kami mempunyai harapan sekaligus himbauan kepada masyarakat khususnya yang beragama Muslim. Marilah kita menyambut Ramadan ini dengan penuh bahagia dan penuh ceria, karena inilah bulan yang kita nantikan. Untuk itu marilah kita berzakat di Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Kalau ada yang di kabupaten kota, carilah Basnas, karena dengan berzakat di Basnas akan aman regulasi, aman syar'inya, dan aman NKRI. Tidak usah gusar, karena dana yang masuk selalu diaudit, karena kita selalu menyalurkan itu sesuai dengan asnaf yang diatur dalam Al-Quran dan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 23 2011. Karena kita selalu diaudit, makanya kita selalu ada yang mengontrol tentang penyaluran kita, dan setiap tahun itu, setiap 6 bulan itu kita memberikan laporan ke Basnas Pusat. Jadi mari sekali lagi saya menyampaikan, marilah kita berzakat di Basnas, tidak usah ragu, dan pasti zakat daripada para mustahik. Insya Allah kami sama-sama mendoakan para mustahik dan seluruh UPZ yang ada bergabung atau bekerja sama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Insya Allah pada bulan Ramadan ini kami akan sama-sama menyalurkan donasi yang Bapak dan Ibu berikan kepada para mustahik yang sudah diatur dalam Al-Quran, yaitu 8 asnaf, dan kita insya Allah akan bergabung dan akan mendapatkan kupon yang akan dibagi insya Allah pada pertengahan bulan Ramadan. Dan kita tidak sendiri, kita bekerja sama dengan PT Pegadaian Pesero Kanwil 5 Manado, dengan Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, dan para donatur-donatur yang tidak terikat.
Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari sama-sama kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita karena bulan Ramadan ini bulan yang dirindukan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Silakan untuk Haji Anwar Sandia, himbauan ataupun harapan yang ingin disampaikan. Ramadan kali ini marilah kita sama-sama menyambut Ramadan itu dengan penuh gembira dan kita berdoa dengan doa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutakabbala. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku, selamatkanlah ia dariku, dan selamatkanlah kami semua dalam bulan Ramadan. Mutakabbala, terimalah segala amal ibadah kami. Doa ini punya makna yang pertama, kita berdoa insyaAllah kita selamat dalam bulan Ramadan masing-masing pribadi kita, yaitu sehat walafiat, tidak kurang sesuatu, kita boleh bekerja, berinfak, bersedekah, berzakat pada bulan Ramadan ini, bersalat tarawih, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena kita oleh Allah ditakdirkan sehat walafiat. Gunakanlah sehat walafiat ini untuk kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Kalau Ramadan kali ini kita di bangsa Indonesia ini tenang, tentram, marilah kita manfaatkan ketenangan, tentraman itu di bangsa kita. Jangan membuat sesuatu yang gaduh, yang berakibat mengganggu puasa kita. Seperti kita lihat di negara-negara belahan negara dunia ini, ada yang berpuasa tapi di bawah hujan tempur, hujan peluru. Bayangkan. Nah, ya. Jadi kita bersyukur bahwa di Indonesia ini dalam keadaan aman, tentram ini, marilah puasa ini Allah memberikan ketenangan Ramadan ini untuk kita. Maka manfaatkanlah Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan yang kedua, yang ketiga itu antara Ramadan dan kita saling memelihara. Jangan baru berpuasa satu hari, besok lagi berpuasa. Atau salat tarawih, awal salat tarawih itu masjid rasanya kecil, tapi setelah pertengahan sampai akhir Ramadan itu masjid terlalu besar ini masjid ini. Tapi marilah kita semua menggembirakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah amal ibadah kita yang disebutkan mutakabbala, terimalah segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah bergabung bersama kami di sama-sama, terima kasih siang hari ini ya, untuk Ketua Basnas Sulut Ibu Haja Lutfia Alwi SHMH. Terima kasih banyak Ibu, sukses. Kemudian juga untuk Dr. Andes Haji MS Anwar Sandia, Basnas Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan ya. Sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan pastikan terus mendengarkan kami. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia